Mads Hilgers menjalani musim yang kurang mulus bersama FC Twente. Dari 29 pertandingan di Liga Belanda, dia baru 18 laga sebagai starter dan mengalami cedera 6 kali. Sebagai salah satu pemain kunci di Twente, kondisi ini tentu cukup menyulitkan. Bahkan, dia sempat beberapa kali harus menggunakan pereda rasa nyeri agar bisa bermain. Baru berusia 23 tahun, tentu ini membuatnya tidak maksimal memberikan kontribusi. Media asal Belanda, Twente Insight, bahkan memberikan julukan baru untuk Hilgers. Pemain timnas Indonesia ini memiliki julukan si kaki kaca karena terlalu sering cedera. Tentunya, ini bukan hal yang positif, karena membuat sang pemain rentan absen karena masalah tersebut. Jika penghargaan kaki kaca diberikan kepada pemain FC Twente di akhir musim, Mads Hilgers adalah kandidat kuat, tulis laporan Twente Insight. Pemain Amersport ini sudah mulai kembali ke posisi reguler dalam 4 laga terakhir. Namun, dia kembali tumbang saat Twente melawan Fortuna Sittard pada pekan ke-28. Akhirnya, Mads sudah kembali saat melawan PSC Zwolle, meski saat melawan Fortuna gagal menyelesaikan laga. Pemain bertahan berdarah Indonesia ini telah mengalami cedera 4 kali musim ini, yang membuatnya harus absen dalam 15 pertandingan. Akhir pekan lalu saat melawan Fortuna Sittard, semuanya tampak salah lagi. Setelah lebih dari 1 jam bermain, dia meninggalkan lapangan dengan kondisi yang jelas-jelas terpukul dan langsung menghilang ke ruang ganti. Untungnya, ia sudah kembali fit untuk pertandingan melawan PSC Zwolle. Pengamat Gert-Jan Verbeek menjelaskan bahwa kondisi Hilgers disamakan dengan Arjen Robben. Dengan resiko cedera, sang pemain harus bisa memperbaiki keadaan ini karena posisinya bisa saja tergeser di tim. Apalagi, dia masih bertugas bersama timnas Indonesia. Arjen Robben pernah dikenal sebagai manusia kaca, kata Verbeek. Namun, ia masih memainkan sekitar 6 atau 700 pertandingan di level teratas. Jika Hilgers terus seperti ini, dia akan segera bermain di laga internasional untuk Indonesia. Anda tidak bisa bergantung padanya dengan cara seperti ini, karena dia tidak akan bermain dalam 1 pertandingan pun. Hal itu juga sangat menjengkelkan bagi seorang pelatih. Gelandang timnas Indonesia U17, Evandra Florasta, mendapat pujian dari AFC karena kehadirannya di 2 ajang tertinggi Asia kelompok umur berturut-turut. Eksistensi Evandra Florasta mendapat pujian AFC karena selalu hadir di 2 ajang tertinggi Asia di 2 kelompok umur secara beruntun. Sebelum moncer bersama timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, Evandra tampil di Piala Asia U20 2025 pada Februari lalu. Kehadirannya di Piala Asia U17 2025 lagi selang 2 bulan membuat AFC memujinya. Evandra Florasta berada di mana-mana untuk Garuda Muda. Evandra Florasta menjadi bagian vital skuad timnas U17 Indonesia meraih 3 kemenangan di Piala Asia U17 2025. Gelandang Bayangkara FC Junior itu juga mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pemain kelahiran 17 Juni 2008 juga untuk sementara jadi top scorer turnamen dengan catatan 3 gol. Penampilan sensasional Evandra layak didapat, apalagi karena dia juga bermain baik saat membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Total, Evandra mencatat 3 penampilan untuk skuad asuhan Indra Sapri. Pertama, memang kualitasnya saya anggap bagus, ujar Indra Sapri. Yang kedua, ini regenerasi karena nanti timnas Indonesia U20 itu dibangun dengan kelahiran 2007. Berarti sekarang kita punya 3 pemain 2007 atau lebih muda, termasuk Evandra. Evandra mengalami peningkatan bersama timnas U17 Indonesia hingga mampu menyapu bersih 3 kemenangan di Piala Asia U17 2025. Kini, pemain asal Kabupaten Malang itu berharap timnas U17 Indonesia melaju lebih jauh di Piala Asia U17 2025. Indonesia akan menghadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Evandra diprediksi masih akan jadi salah satu pemain yang diandalkan Nova Arianto.